Materi kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Topik ke-19 dari 75 topik. Ketentuan internasional di bidang kekayaan intelektual. Bagian ke-9. Prinsip-prinsip penting berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual dalam perjanjian TRIPS WTO adalah sebagai berikut. Prinsip free to determine. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada negara anggotanya untuk menetapkan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPS WTO ke dalam sistem hukumnya. Ketentuan pasal 1 berbunyi berikut ini. A. Anggota wajib memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini. Para anggota dapat, namun tidak wajib, menerapkan perlindungan yang lebih luas dalam undang-undang mereka daripada yang disyaratkan dalam perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. Anggota bebas menentukan metode yang tepat untuk menerapkan ketentuan-ketentuan perjanjian ini dalam sistem dan praktik hukum mereka sendiri. B. Untuk keperluan perjanjian ini, istilah kekayaan intelektual mengacu pada semua kategori kekayaan intelektual yang diatur dalam bagian 1 hingga 7 bagian 2. C. Anggota harus memberikan perlakuan yang diatur dalam persetujuan ini kepada warga negara anggota lainnya. Sehubungan dengan hak kekayaan intelektual yang relevan, warga negara anggota lain harus dipahami sebagai orang perseorangan atau badan hukum yang memenuhi kriteria kelayakan untuk mendapatkan perlindungan, diatur dalam Konvensi Paris, 1967, Konvensi Berne, 1971, Konvensi Roma dan Perjanjian tentang Kekayaan Intelektual sehubungan dengan sirkuit terpadu, semuanya merupakan anggota WTO yang merupakan anggota konvensi tersebut. Setiap anggota yang memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan yang ditentukan dalam pasal 5 ayat 3 atau ayat 2 pasal 6 Konvensi Roma harus membuat pemberitahuan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut kepada Dewan Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan perdagangan. Prinsip Intellectual Property Convention. Prinsip ini diatur di dalam pasal 2 TRIPS, yang mewajibkan para anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan Konvensi Paris, Konvensi Berne, Konvensi Roma, dan Perjanjian Washington. Selengkapnya isi pasal 2 adalah sebagai berikut. A. Sehubungan dengan bagian 2, III dan 4 persetujuan ini, anggota harus mematuhi pasal 1-12, dan pasal 19 Konvensi Paris, 1967. B. Tidak ada bagian dalam bagian I-4 dari persetujuan ini yang dapat mengurangi kewajiban-kewajiban yang ada yang mungkin dimiliki para anggota satu sama lain berdasarkan Konvensi Paris, Konvensi Berne, Konvensi Roma dan Perjanjian tentang Kekayaan Intelektual sehubungan dengan sirkuit terpadu. Prinsip National Treatment. Prinsip ini tercantum di dalam pasal 3 TRIPS, yaitu produk dari suatu negara anggota yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti produk dalam negeri. Selengkapnya bunyi pasal 3 TRIPS adalah sebagai berikut. Setiap anggota wajib memberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan kepada warga negara anggota lainnya dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri sehubungan dengan perlindungan kekayaan intelektual, dengan tunduk pada pengecualian yang telah diatur dalam Konvensi Paris, 1967, Konvensi Berne, 1971, Konvensi Roma atau Perjanjian tentang Kekayaan Intelektual sehubungan dengan sirkuit terpadu. Bagi pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran, kewajiban ini hanya berlaku sehubungan dengan hak-hak yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Setiap anggota yang memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan yang diatur dalam pasal 6 Konvensi Berne, 1971, atau paragraf 1b pasal 16 Konvensi Roma, harus membuat pemberitahuan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut kepada Dewan TRIPS. Anggota dapat memanfaatkan pengecualian yang diizinkan berdasarkan ayat 1 sehubungan dengan prosedur peradilan dan administratif, termasuk penunjukan alamat untuk layanan atau penunjukan agen dalam yurisdiksi anggota, hanya jika pengecualian tersebut diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dan apabila praktik-praktik tersebut tidak diterapkan dengan cara yang dapat menimbulkan pembatasan terselubung terhadap perdagangan. Hal ini berarti melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik pada saat suatu barang impor telah masuk ke pasaran dalam negeri suatu anggota, dan setelah melalui daerah pabean serta membayar bea masuk maka barang impor tersebut harus diperlakukan tidak lebih buruk daripada produk dalam negeri. Prinsip ini sifatnya berlaku luas karena berlaku juga terhadap semua macam pajak dan pungutan lainnya serta perundang-undangan, pengaturan, dan persyaratan-persyaratan hukum yang memengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi,
atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri, serta memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif. Dalam kaitan dengan perlindungan terhadap kekayaan intelektual, setiap anggota harus memberikan perlindungan yang sama terhadap pemilik kekayaan intelektual pada umumnya kepada warga negara sendiri dengan memperhatikan beberapa pengecualian yang sudah ada berdasarkan Konvensi Paris 1967 tentang perlindungan terhadap hak milik perindustrian, Konvensi Bern 1971 tentang perlindungan terhadap sastra dan karya seni, Konvensi Roma 1961 tentang perlindungan terhadap pelaku pertunjukan, prosedur rekaman musik dan organisasi siaran, serta Perjanjian tentang Kekayaan Intelektual di Bidang Sirkuit Terpadu 1989. Prinsip Most Favored Nation. Menurut prinsip ini yang tercantum di dalam Pasal 4 TRIPS, berbunyi, berdasarkan Pasal 4 tersebut suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif, dalam arti bahwa semua negara anggota terikat untuk memberikan perlakuan yang sama kepada negara-negara lainnya dalam pelaksanaan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat, immediately and unconditionally, terhadap produk yang berasal atau yang ditujukan kepada semua anggota GATT. Apabila dihubungkan dengan perlindungan terhadap kekayaan intelektual, maka semua negara harus diperlakukan sama serta semua negara menikmati keuntungan, kemanfaatan, atau perlakuan istimewa yang diberikan oleh seorang anggota kepada warga negara lain harus seketika dan tanpa syarat diberikan juga kepada anggota lainnya. Ketentuan Pasal 8 TRIPS memberi kebebasan kepada anggota, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan TRIPS, dalam rangka pembentukan dan penyesuaian hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, dalam rangka perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat dalam rangka menunjang kepentingan masyarakat pada sektor-sektor yang sangat penting bagi pembangunan sosioekonomi dan teknologi. Ketentuan Exhaustion. Ketentuan Pasal 6 merupakan suatu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya, dalam menyelesaikan sengketa, untuk tidak menggunakan suatu ketentuan apapun di dalam persetujuan TRIPS sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan kekayaan intelektual di dalam negerinya. Ketentuan ini berkaitan dengan masalah sengketa yang mungkin timbul di antara para anggotanya. Dalam hal menyangkut masalah prosedur penyesuaian sengketa, maka hal tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang berada di bawah Multilateral Trade Organization, MTO, organisasi yang persetujuan pembentukan disepakati dalam paket persetujuan GATT dengan tugas sebagai pengelola TRIPS, sedangkan untuk mengawasi pelaksanaan persetujuan TRIPS dibentuk dewan yang secara struktural merupakan bagian dari MTO. Persetujuan TRIPS terdiri atas 73 pasal yang terbagi atas 7 bab. Seperti kesepakatan lain dalam WTO, TRIPS mengandung peraturan-peraturan yang sangat teknis. Adapun isi TRIPS sebagai berikut. Bagian 1, Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar. Bagian 2, Standar Ketersediaan, Lingkup dan Penggunaan Kekayaan Intelektual. A. Hak cipta dan hak-hak yang terkait. B. Merek dagang. C. Indikasi geografis. D. Desain industri. E. Paten. F. Desain tata letak atau topografi. Sirkuit terpadu. G. Perlindungan informasi yang dirahasiakan. H. Perlindungan praktik anti persaingan dalam lisensi kontrak. Bagian 3. Penegakan kekayaan intelektual. A. Kewajiban umum. B. Prosedur dan penyelesaian perdata serta administratif. C. Tindakan sementara. D. Persyaratan khusus yang berkaitan dengan tindakan yang sifatnya tumpang tindih. E. Prosedur pidana. Bagian 4. Pemerolehan dan pemeliharaan kekayaan intelektual dan prosedur antar para pihak. Bagian 5. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan. Bagian 6. Pengaturan peralihan. Ketentuan spesifik dan ruang lingkup mengenai kekayaan intelektual dimuat dalam Bab 2 Perjanjian TRIPS, yang secara ringkas sebagai berikut. A. Hak cipta, pasal 9-14, meliputi ekspresi, ungkapan, program komputer, dan kompilasi data. Jangka waktu perlindungan minimum 50 tahun. B. Merek, pasal 15-21, perlindungan bagi tanda yang mampu membedakan suatu barang atau jasa dari yang lain. Pemilik merek terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk melarang pihak lain menggunakannya tanpa izin. Jangka waktu perlindungan minimum 7 tahun dan dapat diperbarui. C. Indikasi geografis, pasal 22-24, tanda yang mengidentifikasi bahwa suatu benda berasal dari wilayah negara anggota, atau kawasan di dalam suatu negara anggota, ketika reputasi, kualitas,
dan ciri barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis. D. Desain produk industri, pasal 25-26. Perlindungan untuk desain industri yang baru dan asli dengan jangka waktu minimum 10 tahun. Desain tekstil harus dilindungi dengan ketentuan ini atau hak cipta. E. Paten, pasal 27-35, hak eksklusif bagi penemuan produk maupun proses dalam semua bidang teknologi. Objek perlindungan paten harus bersifat penemuan baru, inventif dan dapat diterapkan dalam skala industri. Masa perlindungan 20 tahun. F. Untuk kepentingan publik, pemerintah bisa mengizinkan pihak ketiga memanfaatkan paten tanpa izin pemegang paten, yaitu melalui ketentuan lisensi wajib. Pasal 27.3 memberikan perlindungan bagi bahan hayati yang akan dibahas pada bagian lain. G. Layout rangkaian elektronik terpadu, pasal 35-38, jangka waktu perlindungan 10 tahun sejak pendaftaran atau pemanfaatan secara komersial. H. Perlindungan bagi informasi yang dirahasiakan, pasal 39. Perlindungan bagi informasi yang dianggap rahasia bagi perusahaan atau individu dan bersifat komersial. Indonesia meratifikasi perjanjian internasional tersebut berdasarkan keputusan Presiden, sehingga Indonesia perlu mengimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Itulah topik ke-19 hak kekayaan intelektual, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman para mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.